Kata beliau ini selain burung, beliaunya ikan ya. Ikan arwana super red. Ikan arwana super red. Ikan ini udah ketipu. Bayangkan harga mobil Fortuner sekarang satu lah atau Pajero satu lah gitu kan. WA-nya itu langsung blokir semua. Ditipu ya. Ya mungkin bukan rezeki saya. Ya, ya. Nah, kamu nggak perlu bayar lah. Saya ikhlasin. Tapi tolong saya kirimin doa zakat mal itu kan. Ya. Nah ini zakat saya. Tolong kasihkan ke hak-haknya orang. Ya. Ya, fakir miskin lah, yatim piatu, silakan. Itu hak-haknya orang. Kembalikan. Saya zakat mal saya bilang udah. Saya gituin. Tapi hikmahnya lain. Pokoknya saya ikhlasin gitu. Akhirnya ada hikmahnya. Rumah saya yang dua, yang saya tempatin, yaitu bengkel sama rumah yang saya tinggalin, nggak lama langsung dimasukin walet semua. Ada jalan lain. Ada kembaliannya. Ya, hikmahnya di situ. Alhamdulillah di situ. Begitu bangun masuk, itu ribuan yang masuk loh. Ya, dengan gampangnya. Gitu gampangnya. Saya habis sembahyang maghrib, saya senterin, pakai senter. Wah, kaburnya saya ini begini. Kok jalannya kaya, kok cepet sekali ini. Setengah bulan nggak ada lagi, bubar semua itu. Begitu diomongin gitu langsung bubar. Ya. Ini memang nggak boleh takabur. Nggak boleh. Karena nggak apalagi boleh. itu sifatnya nyawa. Rata-rata saya punya prinsip begini. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya, betul. Iya kan gitu. Cuman ujiannya kan kesabaran kitanya. Ya, iya. Faktor utama kesabaran kitanya. Kita kalau diuletin apa, mungkin saya bisa jajarin sama orang lain kan gitu. Itulah kunci saya di situ. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Kita masih ada di Majalengka ya. Telaga Herang. Bersama dengan Pak Haji Ma'sun. Nah, kita mau bercerita setelah ini ya. Kita setelah liputan di penangkaran beliau, kita refreshing ya, Pak. Boleh, refreshing. Kita ngajak refreshing jalan-jalan, ngelihat kolam. Kata beliau ini selain burung, beliaunya ikan ya. Ikan arwana super red. Ikan arwana super red Dulunya. Dan berdasarkan cerita beliau ini udah banyak ya. 40-an saya waktu itu nanam dari panjangnya cuman 14 cm. 14 sampai 40-an. Sampai 50 cm lebih. Berapa ekor? Sampai indukan. Itu sekitar 40 lebih lah, 45-an. Ya. Dan itu akhirnya kemana itu, Pak? Akhirnya ya itulah. Mungkin bukan rezeki saya. Orang ada yang minat, diborongkan semua awalnya. Cuman waktu itu ngasih uang, mau ngasih 30 juta kalau nggak salah ya. Terus saya tolak, udah aja lah dilunasin dulu. Nanti aja kan 40 juta dulu, nanti keburu habis dulu ke saya, namanya uang ke laki-laki kan. Jadi udah nanti simpen aja. Nah dia janji, begitu nyampe rumah nanti sore, dia bilang, saya langsung transfer. Oke, saya percaya. Tapi setelah sore, saya nggak berani nanyain apa sore, malam, nggak tahu langsung apa WA-nya itu langsung blokir semua. Udah saya udah curiga. Ini udah curiga gitu. Curiga. Ternyata emang ditipu ya. Ya mungkin bukan rezeki saya gitu. Ya berarti ditipu. Ya. Jadi sama itu orangnya dikenal apa bukan atau? Enggak, tadinya orangnya itu begini, mau ngontrak di tempat saya depan bengkel itu. Mau ngontrak. Memang dia naruh di situnya ada ya mungkin kalau ditaksir paling antara 2 juta 3 juta lah, ada aksesoris akuarium. Umpan. Saya kan percaya aja. Saya percaya aja kan. Udah pikiran saya, mungkin barangnya udah banyak, dia udah biarin sok lah. Itu kan kasihan. Nggak taunya. Ya itulah. Ya kita percaya, terus dipanen ya? Ya udah panen, dia panen sendiri. Teman-teman ini kolamnya. Dia dipanen di sini. Jadi emang setelah nanti aja gitu ngeliat kolamnya dari sini nanti ngobrolnya. Stock shot Pak namanya Pak. Iya. Stock shot Pak. Jadi ini kolamnya teman-teman, dari sini kita tadi udah cek. Jadi udah ada. Setelah itu kejadian itu nggak ada Pak Haji. Ya setelah kejadian itu akhirnya saya apa? Akhirnya udahlah patah semangat. Udahlah, makanya ditelantarkan akhirnya kan. Saya telantarkan. Tapi si penipunya akhirnya gimana? Enggak, sampai sekarang enggak. Oh, diikhlasin aja. Ya mungkin koreksi diri sendiri lah yang saya itu, ini saya koreksi diri. Mungkin saya yang saya dapatkan ini masih kotor. Maksudnya kotor teh mungkin zakatnya kurang atau apa. Nah itu yang sulit. Makanya ini pengen kita bagi ke teman-teman ya. Jadi mengikhlaskan aja ceritanya ya. Karena buat koreksi diri gitu ya. Kan nggak semua orang bisa, Pak Haji. Saya sendiri aja kalau itu patah semangatnya masih lama ya, mikirnya ada males banget gitu. Ya habis ya itu juga memang walaupun itu buat penguat hati aja, kalau dipikirin aja. Nah, bayangkan harga mobil
Fortuner sekarang satu lah, atau Pajero satu lah itu kan. Oh, bukan masalah nominnya juga, Iya. ikan yang Sudah dirawat dari jarak 3 tahun gitu. dari kecil sampai besar. Begitu ini zong aja dia. Ya jong aja. Gitu. Jadi Orang yang sudah berusaha dikasih kepercayaan ya. Makanya gitu juga. Kadang-kadang teman-teman banyak yang ini banyak teman-teman yang penangkar yang mau mencari kiper juga gitu. Kemarin juga konsultasi ke saya nyariin kiper. Ya cari itu bukan sekedar orangnya bisa, tapi ya jujur ya. Itu teman-teman ini cerita aja Pak. Di kemarin-kemarin kan banyak teman-teman penangkar burung yang pengen suruh nyariin kiper gitu. Untuk merawat-perawatnya itu. Saya bilang syaratnya satu, jujur dulu kan. Susah kalau nggak jujur. Sama kayak Pak Haji ini mempercayai orang ya sebenarnya. saya selalu percaya. Jadi percaya. buat pelajaran itu pelajaran yang paling mahal sekali. Ya betul. Ya. Nah, pernah waktu itu jarak sekian bulan muncul lagi. Muncul. Nah, saya langsung WA-in kan. Pernah waktu nggak melalui itu, tapi yang HP yang waktu itu nomornya dia cabut, mungkin masuk lagi, saya kirim WA. Udahlah, kamu nggak perlu bayar, saya bilang, karena saya udah tahu jarak sekian bulan kan berarti etikat baiknya udah nggak ada kan. Nah, kamu nggak perlu bayar lah, saya ikhlasin, tapi tolong saya kirimin doa amal zakat mal itu kan. Nah, ini zakat saya, tolong kasihkan, kamu nggak perlu bayar, tapi kasihkan ke hak-haknya orang. Ya fakir miskin lah, saya bilang, yatim piatu, silakan, itu hak-haknya orang, kembalikan, saya zakat mal saya bilang udah. Saya gituin gitu loh. Oh, udah dihapus lagi itu. Ya terus habis itu saya telepon, nggak diangkat. Terus saya kirim WA, tapi saya lihat udah dibaca. Ya udah saya legowokan di situ. Tapi hikmahnya lain. Ada di balik situ ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Saya pokoknya saya ikhlasin gitu, akhirnya ada hikmahnya. Rumah saya yang 2 yang saya tempatin, yaitu bengkel sama rumah yang saya tinggalin, itu nggak lama langsung dimasukin walet semua. Dimasukin walet semua. Itu emang bener-bener ya selalu ada ya berarti. Iya, ada jalan lain. Ada kembaliannya. Iya, hikmahnya di situ. Alhamdulillah di situ lah. Jadi untuk mengobati saya, akhirnya saya kan udah. Iya. Benar. Ya, itulah. Jadi teman-teman juga gitu ya. Jadi pasti ada, kalau kita ikhlas udah ya pasti. Ya, udah. Balikannya. Pokoknya koreksi diri lah, mungkin kita kan namanya orang lupa. Walaupun kita beramal, cuma kadang-kadang ya ada faktor-faktor yang bikin apalah gitu, nggak faktor X yang kita juga nggak tahu. Karena rezeki kejahatan itu ya udah di atas sebenarnya. Ada yang ituin lah. Kayak Pak Haji ini ikan ini udah ketipu, ternyata balikannya dari udara, dari walet. Dan sekarang malah menangkarin murai, wambinya juga beranak sekarang. Jadi nggak semua orang juga asal ini gitu. Banyak yang mencoba menangkar nggak sukses kayak gitu ya Pak Haji ya. Jadi emang selalu ada hikmah ya di situ kalau kita ikhlaskan ya. Asalnya gini sih awalnya gini. Saya punya prinsip, rata-rata saya punya prinsip begini. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya betul. Iya kan gitu. Cuman ujiannya kan kesabaran kitanya. Faktor utama kesabaran kitanya. Kita kalau diuletin mungkin saya bisa jajarin sama orang lain kan gitu. Itulah kunci saya di situ. Jadi ini kalau ngomongin kemarin kita nangkarin kan burung yang susah-susah sebenarnya kan. Kalau Bambi itu ya termasuk susah. Terus beranjangan Javanica itu termasuk susah. Tapi Pak Haji juga kepuasannya beda ya. Kalau orang dipikir urusan uang, telur Bambi 4 terus diambil dimasukin ke murai. Itu kalau orang kayak ini pasti juga buat apa sih? Tapi kan kalau berhasil puas. Nah, saya bilang kepuasan orang itu ya beda-beda. Dengan begitu kan kita bisa eksperimen terus berhasil itu puas. Terus kemarin kita coba eksperimen telur berenjangan Javanica yang poligami itu, yang betinanya 2. Poligami pun jadi gitu. Tapi bukan semata-mata yang telur
telur murainya dikorbankan. Tidak, telur murainya saya simpen dulu di mesin petetas. Nah, yang dari wambinya, yang dari berenjangan Java Mikanya saya taruh di murai. Nah, lihat ini jong apa enggak, nanti setelah 5 hari lah saya cek. Nah, kalau seandainya ini jong semua belum nggak dibuahin, nah yang saya titipin di mesin tetas saya ambil lagi, saya balikin lagi gitu. Tapi kan itu risiko ya. Kalau orang itu udah berharap kita dapat 3, oh ya Allah, ya, netes gitu udah uang gitu. Tapi di sini bisa makanya kemarin ngajak ini saya juga gini juga. Wah, kita bereksperimen yang sesuatu yang memang kalau memang berat sebenarnya. Tapi itulah ternyata berhasil dan puas ya. Oh, berhasil. Puas, punya kebanggaan tersendiri. Apalagi sudah kita dokumentasikan gini kan selamanya akan bisa dilihat gitu kan. Ya teman-teman juga bisa lihat, oh ternyata bisa tuh ini sama ini sama ini. Jadi selalu ada jalan ya Pak Ji ya. Iya. Kalau tadi Arwana gagal, tadi coba yang lain gitu kan. Tapi Arwana itu untuk pembesaran di sini bagus. Cuman ya memang pH kurang mendukung. Tapi untuk pembesaran aja nih, pembesaran itu yang dari 13 sampai 3 tahun itu bisa 50-an sentimeter. Dari 13 cm sampai 50 cm. Jadi nanti ada keinginan lagi untuk isi Arwana. Insya Allah nanti saya nggak patah semangat. Suatu saat masih nanti coba ya, karena ini cooling down yang ya. Hari ini kan wisata sebenarnya. Kenapa saya kok Arwana kok dicampur sama koi, sama kancra, sama macam-macam lah, nila segala macam. Itu sebenarnya untuk mengelabui. Karena ini daerah wisata, terusan sayanya nggak di benteng, terbuka. Bahkan saya ada orang nanyain ini ikan apa? Ikan biasa konsumsi. Tapi orang yang ngerti, wah ini kan kayak di akuarium. Nah itu. Tapi nanti kalau dengan sisi keamanannya. Ya. Keamanan harus. Karena itu sangat menentukan ya pada itu tempat terbuka. Insya Allah. Memang masih ada keinginan lagi ya. Insya Allah itu. Ngumpulin semangat lagi. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nanti kita sebenarnya kameramen yang udah ini ya. Suruh bapak pancingan, istrinya lagi hamil katanya nggak boleh mancing. Padahal kan bawa doang, yang mancing kan orang. Serok aja. Serok. Nyerok oke. Serok oke. Ini sebelum kita balik ke dunia nyata, nanti kita balik ke Jakarta lagi, kerja lagi. Cuman saya kemarin saya salut itu di gudang saya itu sampai ngapus sendiri itu kan. Nah ini yang tahu yang ini nih, yang tahu akangnya yang tahu nih, bos kita nih. Ini ada kejadian yang lucu, yang gimana ya, mistis ya, antara mistis sama ini ya. Kamir, ya kita lagi syuting gitu buat Pak Jika kemarin pagi, jadi syuting di penangkarannya beliau nih mau panen babi. Pagi-pagi, kan saya juga mungkin saya nggak permisi dulu ya karena udah masukin kamera, udah baterai, udah masukin cut. Ya Pak Ji kita syuting masuk, udah jalan bla 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 bla, udah 25 menit, tiba-tiba kamera gerak-gerak sendiri, ada delete, hapus ini, ya. Saya kan bingung ya. Ada apa ini? Bisa hapus sendiri. Bisa, padahal kalau kita nyuruh orang Pak Ji, itu juga susah tombolnya. Orang yang pinter juga, yang pinter teknologi kan. Harus tahu kamera itu baru delete, ini tekan, ada hapus, yes gitu ya. Ini tiba-tiba jalan sendiri dan saya tunjukin Pak Ji, kenapa nih? Berarti di sana teknologinya yang itunya tuh lebih pinter dari kita. Ternyata itu dihapus. Jadi kita syuting selama 20 menit itu dihapus. Terhapus dan ada yang ngapus gitu. Jalan sendiri kameranya. Nah, itulah yang saya bilang ke Pak Haji. Kenapa ini? Akhirnya kita syuting ulang. Nah, ternyata setelah ditanya Pak Haji cerita nih. Ya. Memang ada sesuatu lah. Nah, bangunan itu dikosongin selama 15 tahun lebih. Dikosongin selama 15 tahun lebih dan memang ada ketinggian ya Pak Haji. Ketinggian. Bekas walet ya. Iya. Dan ini Pak Haji juga cerita itu bekas walet yang gagal. Yang itu yang diidam-idamkan. Makanya kalau orang ambisi untuk walet jangan besar sekali lah. Ya, terlalu berambisi terus takabur. Asalnya begini ya, itulah yang saya ceritain kemarin. Itu begitu bangun masuk, itu ribuan yang masuk loh. Ya, dengan gampangnya gitu gampangnya. Saya habis sembahyang maghrib, saya senterin, pakai senter. Wah, takaburnya saya ini begini. Kok jalannya kok cepet sekali ini. Setengah bulan nggak ada lagi, bubar semua itu. Begitu diomongin gitu langsung bubar. Ya. Gitu teman-teman.
kita juga apapun ya Pak Haji, memang nggak boleh takabur. Nggak boleh. Karena nggak boleh. apalagi itu sifatnya nyawa. Kalau walet, apalagi penangkaran burung, itu nggak boleh takabur. Buat teman-teman jangan sombong kalau berhasil menangkarkan. Ya kita harus rendah hati, harus berbagi juga sama teman-teman. Informasi itu penting dibagikan ya. Semakin banyak kita berbagi informasi ya kita pahala juga kan. Iyalah. Gitu. Kalau sok takabur, sombong, merasa jago sendiri, akhirnya besoknya namanya penangkar ya Pak Haji. Jodoh itu belum tentu nelor, belum tentu netes, netes belum tentu hidup. Nah, makanya hindarilah. Ya ini saya ya. Saya hindari orang yang DP. Ya. Ini saya mau nitipin itu kan nyawa, belum tentu. Kita nerima duit dulu, ya. Terus namanya nyawa, entah mati dulu atau apa. Nah, saya jual yang lain. Takutnya dia makruh. Loh, kok dikasihkan ke orang lain? Padahal itu kan yang jadi pesen itu. Betul. Jadi masih mending kalau ke saya mah, kalau saya berhasil, kalau ada yang itu, paling saya catat, nanti saya hubungi, gitu. Jadi memang begitu ya. Banyak yang ilmu yang kita petik, pelajaran yang kita petik, pengalaman bahkan mistis yang kita. Jadi kalau saya Pak Haji gimana nih nanti. Tapi ya begitulah, itu cerita yang menarik. Kehidupan. Ya. Ini cerita menarik yang bisa kita dapatkan kali ini ya. Selain ngomongin penangkaran terus bosen. Ya, kayak gini kita refreshing di sini. Kita lihat ternyata ya nanti akan isi arwana lagi berselingan ya Pak Haji. Selingan, insyaallah. Walet sekarang udah jalan ya. Terus penangkaran. Nanti kalau penangkaran pengen ada rencana apa lagi Pak Haji? Masih ada pengen ditangkarkan lagi? Ya ada sih ingin yang ditangkarin lagi, ada. Karena Pak Haji ini dulunya udah menangkar anis merah Dulu. di daerah Majalengka dan sukses ya Pak Haji. Insya Allah sukses waktu itu. Kesini udah nggak ada lagi. Sudah jadi wambi. Makanya itulah. Nanti kita bisa belajar terus, kita sharing-sharing ya Pak Haji. Mangga sharing-sharing, mangga. Kita nyerok ikan apa Haji ya? Mangga, ayo. Nyerok ikan teman-teman sebelum kita balik ke dunia nyata. Oke Pak Haji, kita jalan aja. Oke, Terima kasih siap. kita udah berbagi informasi dan banyak banget. Intinya di sini pelajaran yang kita petik adalah bagaimana kita ikhlas ya. Ikhlas. Mengikhlaskan. Di balik keikhlasan itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmah. Dan hikmah tuh yang bisa kita ini ya akhirnya jadi berkah. Bahkan mungkin lebih dari itu yang saya dulu hilang kan ada gitu. ganti ya, ganti yang lebih gantinya. besar. Jadi teman-teman juga ya sebenarnya buat koreksi diri juga. Kalau udah berhasil jangan lupa untuk berbagi juga dengan orang lain juga ya. Sedekah atau apalah itu ternyata banyak yang menentukan faktor-faktor X yang kita nggak bisa dengan logika nggak bisa. Jadi itu ya teman-teman, itu pelajaran yang kita petik dan kita dapatkan di sini bersama Pak Haji Mahsun. Nah, semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan inilah tambahan wawasan buat teman-teman semuanya, bisa dijadikan referensi dan sumber informasi buat teman-teman semuanya. Dan kita akan nyerok ikan. Bakar ikan. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat siang dan siang. Terima kasih Haji. Ya. Oke, Haji. Sip.